Bagaimana sih kita memajukan ekonomi tanpa kerusakan? Kalau pengen jawaban panjangnya, saya pernah menjawab pertanyaan ini di YouTube-nya Mamat Markatiri di Maling, Mamat Keliling. Itu saya jawab panjang-panjang. Tapi kalau mau versi pendeknya, udah ini baru lagi. Ini yang begini. Mas, gimana caranya kita pakai handphone tapi nggak ngambil nikel? Karena ada bahan stainless steel dalam handphone. Atau gimana caranya kita ingin pakai handphone tapi semikonduktornya nggak dari emas yang kita taruh dari Freeport Papua? Gimana caranya Mas kita pakai sendal, celana, kain atau makan tidak dengan menebang pohon? Itu pertanyaannya ya. Jawabannya gampang. Tapi panjang. Oke. Siapa yang sudah nonton Ice Cold? Ice Cold di Netflix. Lagi happening guys. Ice Cold. Sudah? Siapa yang nggak punya Netflix? Udah nggak pernah makan lobster, nggak pernah makan jambi, Netflix aja nggak nonton juga, nggak baca buku lagi. Oke. Jadi sebenarnya apakah di dalam jasad Mirna ada cyanida atau tidak? Ada, tapi di setiap manusia itu pasti ada. Ada, tapi kan nggak usah pakai itu. Udah, yang ngecek pakai. Ada, tapi kan menurut dokter forensik itu kan setiap manusia itu memiliki cyanida di dalam tubuhnya. Gitu. Nah, 0,2 cyanida yang ada di dalam tubuh Mirna itu tuh nggak bakal membuat Mirna mati. Gitu. Lagi-lagi kerja sama dengan bapaknya Mirna. Nah, ini kerja sama ya. Makanya dia nyuruh ke sini. Jadi bayangin, badan kita tuh bisa menerima cyanida, Pak. Apel yang kita makan juga ada cyanida ya? Ya. Padahal cyanida adalah Racun. racun. Jadi pertanyaannya, yang membunuh itu racunnya apa dosisnya? Dosis. Itu doang yang kamu tahu. Jadi masa apakah kita salah kalau pakai minyak goreng kelapa sawit? Enggak salah. Mas, apakah salah kalau saya pakai listrik dan presentasi ini pakai batubara? Tidak masalah. Betul, padahal yang menjadi masalah adalah skala dosisnya. Kalau Anda ingin menjadi produsen utama CPO dunia, jadi tidak hanya membongkar hutan tanam sawit untuk dijadikan minyak goreng untuk gorengan, tapi dijadikan juga sebagai bahan bakar pemanas ruangan di Eropa ketika musim dingin, dan dijadikan biofuel untuk mobil-mobil di Amerika atau di Arab. Disitulah racun dalam dosis yang mematikan atau lethal dose, yaitu bukan 75 mg seperti kematian cyanida, tapi 16 juta hektar. Jadi kalau kita tanam sawit untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng kita sendiri, mungkin kita nggak akan menghabisi hutan sebanyak itu. Tapi begitu kita berambisi menyuplai minyak nabati dunia, maka kita menghabisi 16 juta hektar. Begitu Pak Jokowi berambisi menjadi produsen baterai kendaraan listrik dunia, maka siap-siap Sulawesi dan Halmahera nasibnya akan sama seperti Kalimantan dan Sumatera.
Jadi yang jadi masalah itu bukan tanaman sawit, tapi ekonomi politik 16 juta hektar. Kalau Anda ganti sawit dengan anggrek atau tomat, tapi 16 juta hektar, dampaknya juga sama. Juga kepunahan orang hutan, kepunahan badak, kepunahan sumber air, kepunahan oksigen, sama. Jadi sawit sebagai tanaman nggak punya dosa. Batu bara sebagai mineral juga nggak punya dosa. Yang berdosa kalau setengah Kalimantan dikeduk untuk batu bara. Karena kita tidak mau mengembangkan energi alternatif selain batu bara. Kita kufur nikmat menyia-nyiakan sinar matahari untuk listrik. Kita kufur nikmat menyia-nyiakan saluran air untuk mikrohidro. Kita cari yang mudah dan gampang batu bara ini. Begitu ada orang bikin pembangkit listrik tenaga surya ditaruh di atap seperti di Bali, kena denda sampai 17 juta. Jadi keratusan kita pada satu jenis bahan, entah itu tanaman atau bahan tambang, itulah yang dosis dalam cyanida. Sama dengan kita. Kalau rumah kita tanami kelapa sawit juga nggak apa-apa. Tapi kalau seluruh halaman Anda tanami sawit, ya Anda siap-siap kekeringan, sumur Anda kering ya. Karena sawit adalah tanaman yang terus menyerap air. Tapi kalau 1-2, oke. Jadi lagi-lagi ini soal dosis. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan saya tadi yang tahu. Jadi itu versi pendek. Nanti mau eksplorasi lebih panjang, tadi silakan nonton di YouTube-nya Mama. Lalu pertanyaan kedua, apa sih yang dilakukan generasi muda dengan kerusakan sistematis dan masif seperti yang kami temukan di lapangan? Tentu ini sisi yang harus dipikirkan. Jadi bukan berarti Indonesia isinya kabar buruk semua, juga tidak. Tapi ini kami highlight justru untuk dipikirkan. Dan ini mungkin nyambung tadi dengan sistem pendidikan dan sebagainya. Yang pertama yang saya sampaikan adalah mungkin mirip dengan filosofi yang dilakukan oleh Pak Dharma di Payung. Yang pertama adalah harus berpengetahuan dulu. Betul ya? Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak tahu ilmunya. Kita nggak ngapa-ngapain kalau setahun aja kita nggak baca buku. Nyindir lagi ya? Sorry ya, tapi sekalian sasaran buku dari sendiri sih. Jadi nggak mungkin ngomongin kita harus ngapain, bergerak apa. Kecuali kalian anak presiden, oke aja diam-diam bisa jadi wali kota, diam-diam bisa jadi calon presiden. Ya cuma kalian itu yang sendiri. Tapi kalau kalian bukan anak presiden, atau nama belakangmu bukan Binsar Panjaitan, atau Soekarno Putri, atau Galih Cucu Nabi, dan lain-lain, kalian belajar sekarang sekuler. Mata dia nggak ada. Jadi kalau kalian nggak punya privilege itu semua, yang kuatkan di pengetahuan. Jadi konsumsi informasi yang tidak hanya bikin hati kita senang, tapi juga bikin pengetahuan kita berkembang. Berapa IQ rata-rata orang Indonesia yang jadi bahan pokok dunia? Berapa? Saya tahu. Rata-rata IQ orang Indonesia berapa? 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 Tadi itu apa yang menanya? Berapa kali kalian yang tahu? Iya, 10 menit. 78. Matiin. Untuk lulus beasiswa perlu berapa? Jadi bukan di jeda. Untuk lulus kerja perlu berapa? Ya silakan Google. Tapi yang mau saya sampaikan adalah
kita nggak punya masalah serius kok dengan membekali diri dengan pengetahuan.